Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Setiap manusia yang telah mengerti kehidupan ini pasti punya harapan, kerinduan, bahkan tujuan hidup yang hendak dicapai. Ada banyak cara orang mewujud nyatakan harapannya, supaya harapan bukan sebatas di benak dan hati, tapi ada upaya mewujudkan dengan tindakan nyata. Ada orang yang bekerja keras, supaya dari hasil kerja kerasnya bisa mewujudkan keinginan, supaya bisa membangun rumah buat keluarga misalnya. Kenyataan, tak semua yang menjadi rencana sesuai harapan. Amsal pasal 19 ayatnya yang ke-21 berkata, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Dengan demikian kita harus menyadari bahwa hidup ini bukan berpusat pada otonomi manusia, namun berpusat pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, inilah yang juga hendak dinyatakan bagi umat Tuhan di zaman Nabi Habakuk. Situasi di mana Yehuda mengalami kehancuran oleh karena kekuasaan bangsa Babel. Nabi Habakuk juga merasakan sendiri bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yehuda sebagai bangsa tawanan, tak memiliki apa-apa, kondisi porak-poranda, keluarga tercerai-berai, dan sungguh perjalanan bangsa yang sulit dan pahit yang tak pernah terpikirkan dan terbayangkan, bahkan bagi Habakuk sendiri, bahwa Allah memakai bangsa Babel untuk menghukum umatnya. Tetapi bagi Nabi Habakuk, ia tiba pada pengakuan bahwa inilah cara Allah memproses umatnya. Bagaimana Allah dapat membiarkan umatnya yang pemberontak itu berbuat begitu banyak dosa tanpa dihukum? Itu pernyataan tapi juga pertanyaan yang muncul dari Nabi Habakuk sendiri. Walaupun demikian, Tuhan adalah Allah yang adil dan pengasih. Ada saat dan waktu Ia membebaskan dan memulihkan keadaan. Karena itulah, Nabi Habakuk dalam doa dan pujiannya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nabi Habakuk meyakinkan sesama orang percaya, orang benar akan hidup karena percayanya. Dan Tuhan punya kedaulatan untuk mengubah segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita sudah mengalami masa yang paling sulit di tahun yang baru kita lewat, yaitu tahun 2020. Di mana dengan mewabahnya COVID-19, sungguh merubah peradaban dunia. Banyak yang kehilangan pekerjaan, kurangnya interaksi sosial yang berdampak pada kemerosotan ekonomi. Bahkan berbagai persoalan yang tentunya membuat kita terhimpit, kita menderita, kita tertekan. Tetapi puji Tuhan, kita senantiasa nyatakan, karena ternyata di situasi dan kondisi sesulit apapun, kita mampu melewatinya. Tanda bahwa Tuhan selalu punya cara menyiapkan yang terbaik bagi umatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Seorang yang bernama Fanny Crosby, di saat berumur 6 minggu, ia terkena flu dan matanya mengalami peradangan. Ketika dibawa ke dokter, terjadi malpraktik yang membutakan matanya. Kepahitan hidup oleh karena buta permanen tidak kemudian menjadikan Crosby pasrah pada keadaan dan putus asa. Justru dalam keterbatasannya,
Ia menulis syair dan lagu, bahkan melahirkan hampir 8.000 lagu yang banyak menginspirasi dan memberi pengharapan bagi sesama manusia. Beberapa pujian yang menjadi karya Crosby adalah Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Dan Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Bahkan juga karya-karya yang lain yang sesungguhnya itu membangkitkan semangat pengharapan bagi orang-orang yang menderita, yang tertekan, bahkan dalam berbagai pergumulan. Kekurangan Crosby justru menjadi berkat dan menghidupkan orang banyak. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita tak perlu khawatir menghadapi kehidupan, bahkan kenyataan terburuk sekalipun. Karena Allah berdaulat atas hidup dan sungguh Ia sangat memahami kita. Tetaplah melangkah sambil tetap yakin bahwa orang percaya akan hidup karena percayanya. Amin.